Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'malu as-salihati wajtanibu al-munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru lillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak, khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya pada seluruh jamaah Jumat pada kesempatan kali ini, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa akan menguatkan komitmen kita untuk beribadah dan menyempurnakan keislaman kita dengan menunaikan semua rukun Islam sebagai bangunannya. Kerana Islam dibangun di atas 5 elemen, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan satu-satunya. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara 5 rukun Islam yang tadi telah disebutkan berdasarkan hadis, di antaranya adalah ibadah haji. Ibadah ini memiliki kekhususan waktu dan juga tempat. Ibadah ini harus dikerjakan pada bulan Zulhijjah dan dilaksanakan di tanah suci Makkah. Maka untuk itu diperlukan niat dan komitmen kuat untuk bisa melaksanakannya. Artinya
kita perlu mengusahakan lebih terhadap salah satu dari 5 pilar keislaman dalam diri kita. Artinya, ketika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, maka wajib baginya untuk berhaji. Maka bagaimana jika ia menghindar dari kewajibannya sedangkan ia mampu untuk melaksanakannya? Maka ia telah berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu apa yang disebut dengan syarat mampu dalam berhaji? Para ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa disebut mampu dalam mengerjakan haji adalah secara fisik dan dalam kondisi jasmani serta rohani yang baik. Disebut mampu juga adalah yang bisa melaksanakan atau tersedia baginya transportasi, ya. Yang maka ini diartikan juga sebagai kemampuan untuk membayar biaya sarana dan prasarana transportasi termasuk akomodasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses haji. Sisi kesehatan dan biaya inilah yang seringkali menjadi permasalahan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah haji. Namun tak jarang faktor inilah yang mengendurkan juga semangat untuk bisa mengerjakan ibadah haji ini. Bukan hanya saja tidak mampu, namun kadangkala kita belum mencobanya, namun sudah mengundurkan niat kita, mengundurkan keinginan kita, kekuatan kita, komitmen kita untuk bisa melaksanakan haji. Lalu apakah kendala-kendala ini semakin mengundurkan semangat kita untuk berhaji? Maka tentu bagi kita umat muslim dengan penuh keimanan dan ketakwaan harus menjawabnya dengan tidak. Segala permasalahan tadi harusnya tidak mempengaruhi kekuatan komitmen kita untuk senantiasa ingin dan berusaha untuk bisa berangkat haji. Maka dari itu kita harus senantiasa memupuk semangat dan niat kita untuk berhaji dalam upaya menyempurnakan keislaman kita. Niat dan semangat harus terus dipupuk dengan cara tetap berikhtiar melakukan upaya memenuhi syarat-syarat kemampuan dan setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau berusaha, insya Allah jalan-jalan kemudahan akan tersedia bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan segala urusannya. Sesungguhnya Allah yang membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka bagaimana kita memupuk semangat itu, merawat, menanamkan, senantiasa menyiram bibit-bibit semangat agar komitmen itu terus berjalan sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan kita untuk bisa berangkat haji.
Untuk memupuk semangat itu, kita perlu terus mengingat keutamaan-keutamaan ibadah ini. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. An Jabirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Artinya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali syurga. Hadis riwayat Ahmad. Saat berada di tanah suci untuk beribadah, Allah juga membukakan pintu ampunan bagi para jamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-hajju wal ummaru wafdullahi in da'awhu ujabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang disebutkan di dalam hadis maupun Al-Quran. Namun beberapa keutamaan yang sudah tadi khotib sebutkan harusnya bisa meningkatkan semangat kita, niat kita, komitmen kita untuk senantiasa berusaha untuk kemudian bisa menyempurnakan rukun Islam kita, yakni beribadah haji. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdirnya yang telah digariskan, jika kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha-usaha besar yang kita lakukan, insyaallah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki azam atau niat yang kuat untuk bisa berhaji, maka kita tentu harus berusaha melalui berbagai cara, seperti mengawalinya dengan mendaftarkan diri. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Seperti yang kita ketahui bahwa antrian haji di Indonesia sangatlah panjang. Maka apa yang harus kita lakukan ketika sudah melakukan berbagai usaha sampai kemudian kita sudah mengantrikan diri mendapatkan posisi? Apa senantiasa yang harus kita lakukan? Bertawakal seperti ayat yang tadi sudah disebutkan. Bertawakal kepada Allah setelah segala urusan yang telah kita lakukan, maka tawakal adalah kunci terakhir. Maka tawakal adalah akhir penutup dari usaha-usaha kita untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tutup dengan pesimisme. Jangan kemudian kita tutup dengan suuzon. Akankah umur kita sampai? Akankah kita kebagian? Maka penutup yang paling baik adalah tawakal kepada Allah. Penutup yang paling indah di atas segala usaha, di atas segala penderitaan yang mungkin kita sudah lalui untuk mendapatkan, untuk menyempurnakan ibadah kita, yaitu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Khatib yakin dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada umat muslim di dunia ini yang tidak ingin berhaji. Ya,
Semua pasti memiliki keinginan untuk menyempurnakan keislamannya dengan berhaji. Keinginan ini tidak boleh pupus begitu saja, namun harus kita pupuk terus. Yakinlah Allah mudahkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.